Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kita akan membahas mengenai tanda-tanda vital atau vital sign. Tanda-tanda vital merupakan respon atau reaksi dari tubuh terhadap pengaruh daripada kerja jantung atau paru-paru. Umumnya, pemeriksaan fisik tanda-tanda vital ada 4. Yang pertama yaitu suhu, kemudian tekanan darah, kemudian laju pernafasan, dan kemudian denyut nadi. Mari kita bahas satu persatu dari 4 parameter berikut. Yang pertama merupakan suhu. Suhu orang normal yaitu 36,5 derajat Celcius hingga 37,3 derajat Celcius. Ada beberapa sumber yang mengatakan 36,1 derajat Celcius itu juga merupakan sudah termasuk ke dalam kategori suhu normal. Orang dengan suhu yang rendah itu namanya disebut sebagai hipotermia dan suhu tinggi disebut sebagai hipertermia. Untuk pengukuran suhu itu dapat digunakan termometer dan lokasi pengukuran suhu bermacam-macam. Ada yang di mulut, di dahi, di aksilaris atau di ketiak, kemudian ada yang di anus juga kan. Kemudian yang kedua yaitu tekanan darah. Untuk tekanan darah normal itu berkisar 90/60 mm raksa hingga 140/90 mm raksa. Nah, untuk penderita di bawah 90/60 mm raksa itu disebut sebagai hipotensi. Dan jika tensi di atas 140/90 itu disebut sebagai hipertensi atau tekanan darahnya tinggi. Untuk pengukuran tekanan darah itu kita menggunakan sphygmomanometer atau tensimeter ya. Ada yang aneroid, ada yang raksa, kemudian ada yang digitalnya. Kemudian yang ketiga yaitu pada pemeriksaan tanda-tanda vital yaitu respiratory rate atau laju pernafasan. Untuk laju pernafasan normal itu sekitar 10 kali hingga 20 kali dalam 1 menit. Beberapa sumber ada yang mengatakan 16-18 ataupun ada juga yang mengatakan 12-16. Namun untuk yang normal kita ambil itu 10-20 kali per menit. Nah, kemudian jika laju pernafasannya di bawah 10 kali per menit itu disebut sebagai hypoventilation, dan jika laju pernafasan di atas 20 kali per menit itu disebut hyperventilation. Nah, kemudian keempat pemeriksaan tanda-tanda vitalnya yaitu denyut nadi. Jumlah denyut nadi dalam 1 menit itu sama dengan jumlah detak jantung dalam 1 menit. Nah, untuk nilai normal denyut nadi 60 hingga 100 kali per menit. Namun pada beberapa orang seperti pada atlet itu 40-60 beat per menit, dan itu masih dikatakan normal selagi tidak ada gejala. Selagi pasien tidak mengeluh ya, seperti itu kira-kira. Nah, untuk pemeriksaan denyut nadi itu dapat dilakukan pada pembuluh arteri. Ya, pembuluh arteri merupakan pembuluh yang berdenyut dari jantung ke seluruh tubuh. Itu seperti pada arteri brachialis, lipatan lengan, arteri radialis di pergelangan tangan, kemudian arteri karotis di leher, dan kemudian pada punggung kaki, arteri dorsalis pedis, ya seperti itu. Denyut nadi di atas 100 beat per menit itu disebut sebagai takikardia, dan denyut nadi di bawah 60 kali per menit itu disebut sebagai bradikardia. Nah, seperti itu 4 cara pemeriksaan fisik untuk mengetahui tanda-tanda vital dari orang atau pasien yang sakit. Biasanya orang yang sakit itu akan memiliki tanda-tanda vital yang lebih rendah atau bisa juga lebih tinggi. Nah, kemudian untuk nilai normal juga ya, dari masing-masing orang itu tanda-tanda vitalnya berbeda. Itu berdasarkan usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Contohnya seperti yang telah kita sebutkan tadi ya, jika atlet itu bisa saja memiliki nilai nadinya ya, denyut nadinya 40-60 kali per menit, dan itu masih dikatakan normal selagi mereka tidak ada keluhan ya. Jadi seperti itu. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.